بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبعد. الحمد لله، في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. وكما حدثنا من قبل، إن شاء الله هذه الليلة سنستخدمها للمراجعة بطريقة السؤال والجواب. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذه الليلة. Amin. Seperti rencana kita, insya Allah malam hari ini kita akan murojaah. Masih melanjutkan murojaah ya kan Ibu ya? Tapi dengan cara tanya jawab, soal dan jawab. Dan insya Allah Ibu-Ibu sekalian sudah siap. Soalnya mudah. Soalnya tadi sudah saya kirimkan di grup. Sudah dibuka Ibu-Ibu sekalian soalnya? Halo, halo. Ya Ustadz, dan tambah nggak ngerti. Tapi sudah Dan dibuka tambah Ibu sekalian? keder. Sudah dibuka Om ya? Udah, Ustadz. Saya tampilkan di layar insya Allah. Ada yang belum mendapatkan soal? Baik. Tadi ada pertanyaan di grup dari Bu Ana. Ustaz, ini masih latihan. Boleh boleh apa tadi Om? Open book. Belum belajar Ustadz, belum siap. Iya, Ustadz. Nggak bisa semua, cuma bisa dua saya Ustadz. Itu hadis doang tadi ya, Ifazil. Yang lainnya nggak bisa Ustadz. Sebenarnya soalnya mudah Ibu sekalian. Tapi Iya, Oh iya. jawabnya yang susah. jawabannya juga mudah. Insya Allah Ibu kan pintar-pintar. Tapi ya, masalah tadi begini saja. Ini soalnya saya tampilkan di layar Ibu sekalian. Pertama ini nanti akan saya jelaskan untuk eh, apa namanya perintahnya masing-masing kelompok soal insya Allah akan saya jelaskan apa yang diminta soalnya bagaimana saya bacakan insya Allah kemudian nanti kalau memang jadi cara menjawabnya seperti biasa nanti ditulis namanya kemudian nanti ditulis jawabannya. Nanti jadi begini Ibu sekalian, kalau misalkan tanpa membuka buku itu sudah bisa, itu jangan jangan buka buku gitu ya. Kalau buka buku kan malah apa tuh ngelamang-lamain sebenarnya kan ibu kan pintar-pintar sebenarnya. Jadi jangan pura-pura nggak pintar gitu. Ibu-ibu tawadhu Aduh, suka tawadhu. Jadi nggak bisa Ustadz. kalau misalkan bisa itu langsung dijawab saja. Meskipun nanti ya kalau eh, nggak harus betul-betul pasti harus benar. Yang penting kalau misalkan sekiranya bisa dijawab dulu. Tapi kalau misalkan betul-betul nggak bisa, misalkan betul-betul nggak bisa ini betul-betul nggak ada gambaran, mungkin boleh. Kalau seperti itu boleh baru dibuka. Begitu ya, Bu ya. Tapi kalau misalkan kira-kira masih bisa dijawab dulu. Begitu ya, Bu ya. Wah ini, ah, ini kan
sudah diberi keringanan lah insya Allah Ibu ya. Dan ini sebenarnya jangan dianggap ujian Ibu sekalian. Lagipun ini kan masih murojaah. Kita belum ujian ini. Tapi latihan, hanya jawab kita saja. Murojaah. Wadah Mahat? Ya, nah ada pertanyaan lagi Ibu sekalian. Pertanyaannya jawabannya apa, Ustaz? Tayyib, kita jelaskan terlebih dahulu. Di sana ada kolom-kolom seperti biasa. Di awal di sana di paling atas di sana ada at-tarikh. Kemudian ada rojalah muktasabah itu dikosongin saja. Kemudian di sana ada kolom ismu talib atau talibah. Di sana silahkan diisi dengan menuliskan nama masing-masing. Atau kalau misalkan dikerjakan di kertas masing-masing, tetap ditulis nama di kertasnya di bagian atas kertasnya. So, nanti supaya kalau dikumpulkan saya nggak ketukar. Oh, ini punya siapa? Summa, ini seperti biasa Ibu sekalian, soal kita itu biasanya ada 2 halaman. Sama persis, cuma 2 kan enggak? 2 halaman. Nggak banyak, cuma 2 halaman. Dan jumlah kelompok soalnya hanya 6 Ibu sekalian. Biasanya terkadang sampai 7. Nah, ini hanya 6 saja. Baik. نقرأ مجموعة السؤال الأول الهمزة. Kelompok soal yang pertama yang hamzah. Perintahnya apa? Istakhrij atau istakhriji min hadhihi al-ayati al-umur al-atiyata. Istakhrij, apa makna istakhrij? Dari kata kharaja. Maknanya hampir sama dengan akhraja yukhriju akhrij. Mada? Keluarkan Apa? ya. Keluarkan atau bisa juga di sini kita artikan sebutkan, begitu ya. Sebutkan atau keluarkan, boleh. Dari ayat ini ada satu ayat, beberapa hal berikut. Jadi sebutkan dari ayat ini beberapa hal berikut. Di sana ayatnya yang disebutkan adalah surat Al-Fatih ayat ke-10. Al-ayah al-ashirah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama yubayyi'una Allah. Sebenarnya hakikatnya mereka adalah berbaiat kepada Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Faman nakatha fa innama yankusu ala nafsi. Waman awfa waman nakatha, siapa yang tidak menepati, maka sebenarnya tidak menepati atau merugikan diri sendiri. Waman awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Dan barang siapa menepati uh, apa yang dijanjikan Allah kepada mereka atau menepati ahdullah alaih, apa yang mereka baiat mereka kepada Allah, fasayu'tihi ajran 'azima, maka Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Baik, dari ayat ini kita diminta untuk menyebutkan beberapa hal, hanya 5 hal saja. Awalan, zarf makan mansub. Zarfa makanin mansuban. Yang pertama, zarf makan yang dalam keadaan nasab. Yang namanya zarf pasti mansub. Ini Ibu ya. Mana zarf makan? Sudah kita saja. Mana zarf makan yang mansub? Maksudnya di sini mungkin bukan mabni gitu ya. Bukan mabni. Zarf makan. Mudah insya Allah. Tuma rakam isnan. Yang kedua Ibu sekalian, ma az-zaidah al-kafah wa faidatahu. Sebutkan mana yang merupakan ma al-kafah az-zaidah al-kafah at-tamah. Ma az-zaidah al-kafah. Dan sebutkan apa faedahnya, fungsi penambahan ma di situ untuk apa. Tuma rakam thalathah adat asyarat. Jadi tadi nomor ini kita diminta untuk menyebutkan dari ayat dong ya. Jadi sebutkan saja yang di ayat ini mana gitu. Katanya apa gitu. Ditulis lagi. Dzarf makan tadi yang di dalam ayat ini yang mana. Kemudian ma az-zaidah al-kafah.
Itu yang mana kemudian sebutkan faedahnya apa. Kemudian adawatus syarat. Di dalam ayat itu mana yang merupakan adatus syarat. Di dalam ayat di atas mana yang merupakan adatus syarat. Thumma raqam arba'ah. Jawab syarti yajibu iqtiranuha bil fa' wa sababahu. Sebutkan jawab syarat di dalam ayat di atas. Kan tadi kalau yang nomor 3 itu adatus syarat. Kemudian yang nomor 4 kita diminta untuk menyebutkan jawab syarat yang bersambung dengan fa. Jawab syarat yang bersambung dengan fa, yang diawali fa. Wasababahu. Dan kenapa? Kenapa harus ditambahkan fa di situ? Gitu ya, Bu ya. Ada gambaran ya namanya. Thumma raqam 5. I'rab kalimati yubayi'una. Mudah sekali Ibu sekalian. Uh, I'rab kata yubayi'una di sana yubayi'una. Ada dua kata yubayi'una, i'rabnya sama saja. Yubayi'una. Atau yang kedua ini lah, yang enggak ada k-nya. Yubayi'una. Nah, i'rab itu insyaallah itu sebenarnya semester 3 dan semester 4 sudah pernah kita pelajari. Jadi jangan terlalu berpikirnya terlalu jauh, berpikir susah. Enggak, itu i'rabnya simpel saja, enggak ada yang aneh-aneh. Gitu Ibu ya. Hal min soal, ada pertanyaan untuk kelompok soal yang pertama ini? Halo, masih ada orang? Jangan-jangan saya ditinggal sendiri. Ya Ustaz. Nah, masih soal. Tidak ada pertanyaan kan Ibu ya? ثم نستمر إلى مجموعة السؤال الثانية. Kelompok soal yang kedua Ibu sekalian الباء. ضع أو ضعي فعلا أو اسما مناسبا في الفراغ فيما يلي. Ini eh, apa namanya bentuk soal seperti ini insya Allah Ibu sekalian sudah tidak asing. Mungkin kita sudah eh, menemukannya sejak semester 5 kalau tidak salah. Semester 5 atau semester 6 ada jenis soal seperti ini. Saya lupa. Baik. Di sana kita diminta untuk mengisi bagian yang kosong itu, titik-titik itu, eh, dengan kata yang sesuai. Di sana urutannya, yang pertama fi'lun madin, kemudian fi'lun mudhari, kemudian masdar, ism fa'il, dan ism maf'ul. Di sana fataha fi'lun madin. Maka ke samping itu apa? Kemudian di bawahnya ada fi'lun mudhari yusallimu. Maka yang tidak disebutkan itu apa? Fi'il madinya masdar, ism fa'il dan ism maf'ulnya. Kemudian berikutnya ada islamun masdar. Islamun, kemudian ism fa'il muqimun dan terakhir di sana ada ism maf'ul musallan. Musallan. Ah, insyaallah familiar semuanya kan Ibu ya? Kata-katanya. Baik, semoga Allah berikan kemudahan. Hal min soal Ibu sekalian? Halo. Halo. Belum Ustaz. Nah, طيب. نستمر إلى مجموعة السؤال الثالثة. Kelompok soal yang ketiga Ibu sekalian, halaman berikutnya. Al-jim, yang jim, yang C. Hati. Oh, hati mithalan. Mithalan. Mithalan faqat. Mithalan wahidan faqat. Satu contoh saja. Likulli ma ya'ti. Dari contoh dari beberapa hal berikut. Raqam wahid, hadfu nuni yakun. Contoh iyakun yang nunnya dihapus. Berarti contoh dalam susunan kalimat. Gitu Bu ya. Yakun, kalau nunnya dihapus dalam susunan kalimat itu bagaimana? Sesuai dengan ketentuannya, syaratnya. Thumma raqam isnan, kam al-khabariyah. Contoh kam al-khabariyah itu bagaimana dalam jumlah. Thumma raqam thalathah, lamul ibtida. Contoh penggunaan lamul ibtida. Yang kita sudah pelajari ini semuanya. Alhamdulillah. Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Halo? La yujad?
Ini yang paling rapi pulang duluan. Kok diem semua nih ibu sekalian? Ya Ustadz, masih Malah masih itu. membayangkan ini di mana kita belajar di bab apa ini kemarin gitu. Nah, sallallahu alaihi. Mudah kok ibu sekalian. Baik. Berikutnya ibu sekalian, majmu'atus soal ar-rabi'ah, kelompok soal yang keempat, ad-dal اضبط أو اضبطي الجمل الآتية ضبطا كاملا. Harokati dengan lengkap. Harokati saja. Itu ya. Saya tidak membaca itu. Nanti kalau saya baca soalnya kan sama saja jawabannya. Tapi mudah itu Ibu, saya lihat. Insya Allah ini familiar. Susunan kalimat jumlahnya ini familiar semuanya. Insya Allah. Gitu Ibu ya. Ini hanya mengharokati faqat. ثم مجموعة السؤال الخامسة الهاء. Kelompok soal yang kelima. Ha. A'rib atau a'ribi hadhil jumlah. Ini kan soal yang ditunggu-tunggu dan favorit Ibu sekalian. Ya kan Ibu ya? Ya Arab. Silahkan di Arab Ibu sekalian jumlah berikut. Ji'tu hadzal yauma. Mudah sekali. Ji'tu hadzal yauma. Simple. Ji'tu hadzal yauma. Begitu Ibu ya? Mungkin masih agak susahan soal Arab yang semester lalu mungkin. Semester lalu kan ada yang muqaddarah, ada yang ya yang muqaddarah seperti itu. Kalau ini kan jelas semuanya, insya Allah nggak ada yang muqaddar. Gitu ya, Bu ya. ثم نستمر مجموعة السؤال السادس على خير الواو. Terakhir Ibu sekalian, أو ضعي هذه الكلمات في جملة مفيدة. Ini sepertinya soal wajib Ibu sekalian. Setiap semester pasti ada soal seperti ini. Menyusun kalimat sempurna dengan kata-kata berikut. Idza asyartiyah. Ingat, idza asyartiyah itu tidak menjazmkan, tidak berpengaruh pada i'rab. Kemudian in, kalau in itu termasuk adawatul jazm. Adawatul syarat juga adawatul jazm juga. Ini harfu syartin wa jazmin. Kemudian ha pakainya, bukan yang lain, bukan hauma atau uh, ha hauma, bukan hai, hau, bukan. Tapi tapi mungkin kalau misalkan bertemu dengan huruf sukun, sukun pada mimnya ini boleh jadi dhammah ha, seperti di dalam ayat ha umqra'u kitabiyah. Ini adalah ismul fi'lil amr, ismul fi'lil amr, yang artinya khudh. Kemudian mufaitihun, ism musaghar. Mufaitihun aslinya miftah, kabir miftah kabir. مفتاح صغير يسمى مفيتيح اسم مصغر ثم الأخير فعل أعطى يعطي yang kita pelajari di bab paling terakhir 17 kemarin. Baik, hal min soal ummahat sekalian? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Tafadhalna. Ini Semuanya? nanti dikumpulin Ustadz. Kalau bisa begitu Om. Kalau nggak bisa, Kalau nggak bisa diusahakan. Nggak usah ya Ustadz. Saya malu nanti hasilnya kayak kemarin. lihat aja Ustadz. Maksudnya ya dikumpulkan meskipun nanti misalkan nggak harus malam ini, tapi tetap dikumpulkan supaya ya setidaknya saya bisa melihat lah ibu-ibu bagaimana kesulitannya yang mana, gitu kan ibu ya. Aduh, Tapi boleh Apa nggak malam ini kan Ustadz? ya bagaimana? Ustadz kayaknya udah nggak sanggup. Boleh nggak malam ini Ustadz? Boleh nggak Ah, dikumpulin malam ini? Ini mau baik, diskusi dulu nih Ustadz. diskusi dulu. Tapi gini saja, apa tuh dicoba sebisanya dulu saja. Nanti kalau misalkan ada kendala-kendala, silakan ditanyakan mumpung mumpung masih ada saya, misalkan gitu ya. Oh iya. Nanti nanti kalau misalkan ada kendala silakan ditanyakan, tapi dicoba sambil sambil dikerjakan.
dicoba dikerjakan. Nanti kalau misalkan masih ada kendala, silahkan ditanyakan. Nanti kalau misalkan betul-betul belum bisa selesai, misalkan sampai jam 9:04 belum bisa selesai, nggak apa-apa. Misalkan di ibu-ibu ingin melanjutkan besok, kemudian besok baru dikumpulkan, nggak masalah. Gitu ya, Bu ya? Yang penting sebelum hari Ahad lah dikumpulkan. Gitu, ya? Ini boleh tanya artinya nggak Ustadz? Tayyib. Yang Eh, mufaitihun itu kan yang yang mana, Om? nggak boleh mufaitihun ya? Mufaitihun itu ism musawwar dari miftah. Oh, jadi kunci yang kecil gitu maksudnya. Nah, Oh iya. seperti jabalun jadi jubainun, nahrun jadi nuhairun, kan gitu ya. Nah, sedangkan ini miftahun, miftah itu kan aslinya berapa huruf? Miftahun ada 5 huruf. Kalau jumlahnya lebih dari 4 huruf, kemudian huruf sebelum terakhirnya adalah huruf illah atau huruf mad, maka pakai wazan ism musagharnya pakai fu'ailun, ya kan ya Bu ya? Fu'ailun. Nah, itu mufaitihun. Jadi ya, maknanya sama miftah sama mufaitih, hanya saja beda ukuran. Iya Ustaz. Nah, baik. Mungkin kita mulai dulu saja Ibu sekalian, sambil nanti kalau misalkan tanya-tanya tidak masalah. Bismillah, silahkan Ibu sekalian dimulai, ditulis nama, kemudian Bismillah dikerjakan. Gitu Ibu ya? Baik. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan Ibu sekalian, nggak masalah. Kalau ada ini gimana sih Ustaz? Ini misalkan ini maksudnya gimana atau ini di bab mana ini? La ba'as, ما في مشكلة. Baik. Ustadz Awan, nanti saya agak meleng. Yang dal itu gimana Ustadz? Ya sallallahu alaihi. Yang dal itu cuma diminta untuk mengharokati saja Ibu. Oh, harap. Kemudian, atau mau di Arab juga nggak masalah. Oke, jangan, jangan. Harokati saja, diharokati saja. Mudah itu. Baik, Ustadz. Itu familiar insya Allah. Lanjut. Bismillah Ibu sekalian. Semangat. Oh. Baik. Sudah ada yang selesai Ibu sekalian? Sudah selesai membuka. Kalau ada kendala langsung ditanyakan saja tidak masalah. Yang kelompok soal yang pertama yang Hamzah, yang nomor 2 itu selain menyebutkan mana yang ada di ayatnya, juga diminta untuk menyebutkan faedahnya. Maksudnya fungsinya ma al-kafah di situ untuk apa. Demikian juga dengan yang nomor 4, di sana selain menyebutkan jawab syarat yang bersambung dengan fa, atau yang diawali fa, juga kita diminta untuk menyebutkan sababahu. Nah, sebabnya kenapa kok harus ditambahkan fa di situ. Berarti jawabannya boleh bahasa Indonesia Ustadz. Eh. Maksudnya karena gini-gini gitu. Ah, Gimana Ustadz? ya li'annahu Bukan. lah. Oh, li'anahu. Wah, kita kan belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab jawabnya bahasa Indonesia. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kendala silakan langsung ditanyakan Ibu ya.
Insya Allah hari Ahad nanti kita akan membahas soal-soal ini. Insya Allah semoga Allah memberikan kemudahan. Empat itu disebutkan dulu katanya apa langsung sebabnya ya? Yang Hamzah nomor 4 disebutkan dulu. Disebutkan dulu katanya jawabu Oh syarat iya, yang wajib bersambung dengan fa itu yang mana, baru sababuhu gitu. Allah ada. ya syukur. Soal akhir. Naam, tafadhali. Boleh, Om? Kenapa nggak boleh? Yang Zaidah Al-Kafah tuh yang bab berapa ya Ustaz? Ma az-zaidah al-kafah. Coba kita lihat. Atau ada yang bisa membantu, Ibu sekalian? Ini kayaknya maksudnya yang waktu itu Ustadz jelasnya pas ini Ustadz pas yang membahas kean nama. eh bukan ke nama. Ada pembahasan tersendiri. Coba kita lihat. Mana ya? Nggak muncul-muncul. Bab terakhir. Ada tidak bab terakhir? Oh iya betul. Ma an-nakira atamah Oh maksudnya al-mubahamah. yang Oh ini bukan. Ustaz. Ma zaidah al-kafam ya? Beda kan Bentar. ya? Ma zaidah al-kafah itu bukannya... Bentar, tunggu. Sudah pernah kita pelajari kan, Ibu ya? Nggak tahu. Tunggu. Atau jangan-jangan di sini tempat. Saya Seingat salah. saya sih belum Ustadz, belum ada Belum ya? pembahasan khusus. Masa belum? Atau saya masih salah ngasih Tapi soal? itu Mas, Tunggu. pas penjelasan itu Ah, oh iya betul Om. Oh itu dilewati dulu saja Om. Itu ternyata di jilid 4 Om. Pembahasannya di jilid 4 Om. Ma Zaidah Al-Kahfa itu belum kita pelajari Om ya? Aduh. belum ada. Tapi Ustadz pernah singgung di itu Ustadz pas terangin uh, kean nama dia yang kalau nggak salah yang Ustadz terangin itu menghapuskan pengaruh i'rab gitu ya Ustadz. Menghapus pengaruh Pengaruh i'rab i'rab. betul. Menghapus pengaruh i'rab, kemudian
tidak bermakna taukid lagi, tidak bermakna untuk penegasan lagi, tapi maknanya untuk pembatasan, untuk hasr, pembatasan. Jadi dua faedah utama. Pertama, di sana menghapus pengaruh i'rabnya, jadi tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali. Kemudian maknanya jadi lil hasr. Kalau makna lil hasr untuk pembatasan, dan juga ada faedah yang ketiga sebenarnya. Jadi di sini innama, ini ya, innama. Innama, innanya harfu nasbin aslinya, ya kan ya Bu ya? Kemudian ma-nya adalah ma al-kafah antamah, yaitu menjadikan innanya itu tidak menasobkan sama sekali, tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali. Kemudian maknanya jadi untuk pembatasan, jadi hanya artinya. Kemudian satu lagi, eh, inna ini aslinya itu kan hanya diterapkan pada jumlah ismiyah. Tapi ketika ditambah ma, jadi bisa diterapkan pada jumlah fi'liyah. Di sini innama yubayyuna, yubayyuna jumlah fi'liyah, ya kan Ibu ya? Nah, tapi nomor dua itu dikosongkan dulu saja nggak masalah. Nomor dua dikosongkan dulu. Saya tadi, saya kira kok sudah dipelajari. Nah, itu kesalahan dari saya, maafkan. Itu di eh, awal jilid 4 nanti insya Allah kita pelajari di bab pertama jilid 4. Gitu, Om ya. Jazakallah khairan, Bu Ana, dan ditanyain. Allah, Ustaz. Saya nggak tahu Ustaz mumet Ustaz. Jangan mumet, Om. Minum oskadon. Buka oskadon sih, Panadol. Ya, sallallahu alaihi. Naam, tafadhali, is'ali. Tadi kan itu yang nomor mana itu? Yang nomor 5 yang i'rab yubayyi'una itu kan sebelumnya Naam. ada yang tadi ma az-zaidah al-kafah ya Ustaz. Mm-mm. Jadi kan Ma itu zaidah al-kafah itu tidak apa namanya? Menjadikan inna itu tidak berpengaruh sama sekali pada i'rab. ke belakang-belakangnya juga nggak ada pengaruhnya gitu Ustaz Nggak maksudnya. ada pengaruh sama sekali. Misalkan kalau mubtada dan khobar, itu dulu kan kalau mubtada khobar ditambahkan inna itu jadi ismu inna dan khobaru inna. Kalau Iya. kalau ditambah ma, bagaimana? Ah, ya tetap mubtada dan khobar, nggak ada pengaruh sama sekali. Oh gitu Ustaz. Nah, Baik Ustaz. tapi kalau di sini kan bukan jumlah ismiyah kan, Bang? Bukan mubtada khobar. Itu kalau berlaku mubtada khobar aja Ustaz maksudnya. Ya, jadi aslinya inna itu kan hanya diterapkan pada jumlah ismiyah. Iya. Tapi ketika ditambahkan ma itu jadi bisa diterapkan pada jumlah fi'aliyah. Ini jumlah fi'aliyah. Kan diawali fi'alun berarti jumlah fi'aliyah kan, Mas? Bingung nggak, Om? Bingung Ustaz. Bingung yang mananya, Om? Yang diawali fi'lun tuh yang mananya Ustaz? Ya kan setelah innama itu fi'alun kan, Mas? Iya. Nah, berarti kan jumlah fi'aliyah itu. Ya tuh ya. Oh gitu ya Ustaz. Oh ya. Nah, tuh. Soal akhir. Jadi tadi yang itu berlaku cuma untuk mubtada khabar aja Ustaz maksudnya. Gimana Ustaz? Yang pengaruh tidak apa ya? Namanya tuh apa? Enggak, inna itu kan aslinya hanya diterapkan pada jumlah ismiyah. Tapi kalau ditambah Iya. ma al-kafah itu bisa diterapkan pada jumlah fi'aliyah. Gitu loh. Mm-mm. Jadi tetap tidak pengaruh. Ini Tidak hanya itu. berpengaruh. Semua yang penting kalau ditambahkan ma al-kafah itu pertama itu tadi tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali. Kemudian maknanya jadi untuk pembatasan dan bisa diterapkan baik dalam jumlah ismiyah atau fi'aliyah. Oh ya, baik Ustaz. Allah. Jazakallah khairan katsiran. Soal akhir.
Yang penting gini saja, nggak usah dibingungkan masalah in nama itu nggak usah dibingungkan, karena memang belum kita pelajari sudah di i'rab saja yubayyi'una itu i'rabnya bagaimana sudah gitu saja. Tanpa melihat kata sebelumnya, tanpa melihat kata setelahnya. Ah, sudah yubayyi'una itu i'rabnya bagaimana. Gitu ya. Itu udah betul itu. Sama saja nanti. Jadi nggak usah perlu dipusingkan sebelumnya dan setelahnya. Soal akhir, Mahat, ada lagi pertanyaan? Ada yang sudah sampai kelompok soal yang kedua, Ibu sekalian? Budiah sampai mana Budiah mengerjakannya? Sudah selesai, Masya Allah. Halo, Budiah masih bersama dengan kita. Sampai di Irob Ustadz ini kan ya Allah. Arab yang mana, Om? Kembali lagi. Enggak yang di kelompok pertama Ustadz. Saya lewatin dulu deh. Yang Arab kalimah yubayi'un itu. Iya Ustadz. Yubayi'un pertama itu jenis kata apa? Fi'il. Fi'lun apa? Fi'lun madi. Masa madhi. Bukan ya. Mudore ya Ustaz. Ini ada iya-nya di depannya itu. Dan Iya, ada iya. waw dan nunnya di belakang. Nggak ada fi'lun madhi Nunnya. bentuknya seperti itu kan, Om? Hmm. Fi'lun apa? Mudore Ustaz. Fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari itu mu'rab. Ini dalam keadaan apa? Marfo. Marfu. Tanda rafa'nya apa? Wow. Itu Eh, tunun ya. Itu udah selesai di Eropa itu. Kenapa kok iya. tanda? Kenapa kok tanda? Kenapa kok tanda rafa'nya nun, subutun nun? Karena dia Hamzah ya. Apa? Li'annahu minal af'alil khamsah. Ya udah selesai itu di Eropa barusan. aduh ya Allah. Tahanlah aneh. Jangan terlalu dipikir, waduh ini kok susah banget. Itu kalau kita sudah memandangnya seperti itu jadinya susah juga. Padahal sebenarnya mudah. Eh, Mudah, Masya Allah, mudah, mudah, mudah. Ini kita harus harus membuat sugesti ke diri sendiri. Ini mudah. Ya seralah murakun aja. Ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Bu Elvi, Mbak Eka, Mustami'ah. Safira sepertinya tidak Mustami'ah ini tadi. Safira udah di Jakarta, udah liburan ini. hmm. Hal min soal? Ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Mungkin di soal berikutnya insya Allah mudah nih, tinggal mengisi bagian yang kosong. Terus contoh, misalnya mungkin gym itu yang agak kita perlu berpikir contohnya, ketentuannya dan contohnya. Kemudian untuk dal itu tinggal diharokati saja. Ha itu mengi'rab. Saya kasih clue lah. Di sini yang ha itu yang kelompok soal yang kelima, yang ha yaitu masuk di bab 12 tentang dzaraf atau juga naibu dzaraf, naibu dzaraf, maf'ul fihi. Gitu ya, Bapak ya? Hmm, dan yang wow itu menyusun kalimat. Itu mencakup banyak bab ini. Baik. Hal min soal Mahat? Ada pertanyaan? La yujad? Kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan dulu Ibu sekalian. Nanti Ya Ustadz, saya udah nggak bisa mikir lagi.
Nah, semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Nanti mungkin bisa dilanjutkan kalau sudah luang ya Ibu sekalian, bisa nanti malam atau Mbak Eka tadi katanya mau nanti malam atau mungkin besok misalnya. Ya Ustaz, Kalau hari hari Sabtu libur tidak Bu Dia? saya libur tapi biasanya Sabtu Minggu itu ya inilah Penuh juga. nemenin ngobrol Bapak. Nah, ya seru banget. Dia suka minta diantar kemana-mana. Nah, semoga Allah berikan kemudahan. Ya, yang penting nanti dicoba dikerjakan dulu. Nanti sebelum hari Ahad lah kalau bisa. Sebelum kita bahas pagi itu. Udah dikumpulkan biar saya tahu lah kira-kira ibu-ibu kesulitannya bagaimana gitu. Ya, Ustaz. Diisi aja, yang penting diisi aja. Mau betul salah nggak masalah. Ini kan namanya juga latihan. Ini gitu, ya. Tayyib. Hal min soal ibu sekalian. Ya, sebenarnya saya juga ngantuk. Nah, saya baru nyampe tadi jam 4-an tadi. Jam Oh, 4 baru nyampe kampung dan tadi langsung ngajar kelasnya Mbak Eka tadi. Maaf soal? Tidak ada pertanyaan ibu sekalian? Tidak ada suara. Tayyib, mungkin kita cobakan dulu ibu sekalian. Nasallallahu murakunna jami'an. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang soleh dan soleh dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan soleh. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakumullahu khairan katsiran.